Saat momimu mengandungmu semua baik-baik saja dan dokter memang mengatakan momimu punya anak kembar. Tapi zaman dulu belum ada teknologi canggih zaman sekarang. Papi tidak mengerti mengapa saat melahirkan kalian hidup kami berubah. Ramon menghela napas. Maksud papi? Tanya Farel. Kalian diincar oleh orang misterius. Momimu masih dalam keadaan koma dan tidak sadar telah melahirkan bayi kembar. Papi saat itu khawatir padanya dan melupakan kalian. Hingga salah satu bayi kami menghilang dan papi tidak mau membuat momimu stres. Hingga berujung kematian dan memilih menutup semuanya rapat-rapat. Ramon berbicara dengan lirih juga bergetar. Farel memijat pelipisnya. Ya Tuhan, batin Farel. Tapi dari mana kamu tahu nak? Papi tidak pernah mengungkit hari itu kan? Papi yakin tidak ada yang membocorkan karena sudah sangat lama dan anak papi tidak ditemukan walau papi sudah berusaha. Ada pria yang mirip dengan Farel, Vi, ujar Farel. Apa? Ramon membelalak tak percaya. Kamu yakin nak? Tanya Ramon. Menurut papi dari siapa Farel tahu? Awalnya Farel tidak percaya tapi Nando dan Ijal percaya karena melihat langsung dari Maharani. Gumam Farel. Kenapa Maharanimu? Tanya Ramon khawatir. Pria itu mengincar Maharani, Pi. Sebenarnya apa masalahnya? Jika kami memang saudara kembar, kenapa dia tidak datang ke sini? Semua tahu tentang Farel kan? Alamat kita ada di mana-mana. Kenapa dia malah main sembunyi-sembunyi seperti ini? Farel dibuat dilema. Lalu bagaimana keadaan Sila? Tanya Ramon. Maksud papi? Tanya Farel tidak mengerti. Apa maksudmu mengincar Sila? Katakan yang jelas, ketus Ramon. Farel memutar bola matanya tapi menceritakan juga secara singkat hingga pria itu mengambil hadiah ulang tahunnya. Apa maunya sebenarnya Pi? Jika dia ingin Fox Group, Farel akan berikan dengan senang hati. Karena papi sendiri mengatakan Farel memang punya saudara kembar. Tapi Farel tidak terima memberikan Maharani Pi. Dia segalanya bagi Farel. Dejak Farel. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bayi yang menghilang 27 tahun kini kembali dalam situasi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku? Ramon awalnya shock saat tahu bayinya yang hilang 27 tahun yang lalu masih hidup. Namun tak mengerti mengapa anaknya seperti sengaja menyerang saudara kandungnya sendiri, Farel. Papi tidak tahu pelakunya? Tanya Farel. Siapa pelakunya? Tanya Ramon balik. Cak, Farel berdecak. Lebih baik papi cari tahu yang sebenarnya. Kenapa mami tidak tahu perihal anaknya yang lain? Tanya Farel dengan heran. Momimu hanya berusaha melupakan kejadian 27 tahun yang lalu. Semuanya terjadi begitu mendadak. Papi tidak punya siapa-siapa saat berusaha mempertahankan Fox Group untuk itu. Papi berjuang sendiri tapi musuh mengetahui kelemahan papi dan hal itu tidak bisa dielakkan. Perusahaan hampir bangkrut selama beberapa bulan kami keluar dari rumah sakit. Lalu papi bangkit untuk memperbaiki segalanya dan pelan-pelan papi mengajari momimu. Hanya kamu alasannya bertahan nak. Jika kamu juga tidak ada, mungkin momimu sudah tidak ada sejak dulu. Firasatnya sebagai ibu sangat kuat, dia bahkan sadar telah kehilangan separuh jiwanya. Tapi papi sengaja menutupi semuanya dengan pura-pura tidak tahu semua itu. Farel terdiam mendengarkan cerita Ramon. Untuk pertama kalinya mereka berbicara tanpa bertengkar seperti biasa. Farel tidak tahu harus berbuat apa, ia yakin saudara kembarnya hidup menderita di luar sana. Tapi keluarganya malah baik-baik saja bahkan menutupi semua masalah itu demi keselamatan Jessie yang takut mengganggu mentalnya. Masalah kamu diculik saat kecil itu juga bagian dari masalah ini nak. Untuk kedepannya kamu harus hati-hati. Semakin kamu memiliki hal yang luar biasa maka ujianmu juga tidak bisa dianggap remeh. Farel berubah dingin seketika. Dia hanya perempuan gila Pi, jangan bahas hal itu padaku. Kamu tidak tahu saja betapa gilanya papi dan momimu saat itu. Bahkan momimu sering jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Gerutu Ramon. Di kamar, Farel menatap potretnya dengan tatapan serius. Saudara kembar, dia abangku, gumam Farel. Farel memejamkan matanya. Apa maumu sebenarnya? Aku bisa memberikan segalanya tapi tidak dengan Maharaniku, gumam Farel dengan nada pelan. Keesokan harinya, Sila memutar kepalanya saat melihat seorang pria datang dengan penampilan luar biasanya. Sila menaikkan sebelah alisnya hingga kekacauan pun terjadi. Syuting dibatalkan karena kedatangan pria itu.
Tuan muda, salam hormat semua orang menyebut Farel. Ada apa dengan Tuan muda? Biasanya menyamar menjadi pria culun. Gumam Pipi pelan lalu menutup bibirnya seketika melihat ke arah Sila. Sila menatap sekeliling. Situasi apa ini? Kenapa Om Rapan datang dengan penampilannya yang seperti itu? Batin Sila. Sayang, Farel tiba di hadapan Sila dan menyibakkan rambut Sila. Om ngapain kesini? Tanya Sila. Aku ingin melihatmu, jawab Farel dengan senyuman. Sila memicingkan matanya. Om terbentur sesuatu ya? Tanya Sila dengan kesal. Kenapa sayang? Apa ada yang salah? Tanya Farel seolah tidak tahu masalahnya. Sila menjatuhkan rahangnya. Om lupa sama janji Om? Tanya Sila dengan nada tak percaya. Janji apa sayang? Tanya Farel semakin mendekat sedangkan Sila melangkah mundur hingga heelsnya tergelincir hampir jatuh. Pekik Sila. Sila ditarik oleh Farel hingga hidungnya menabrak hidung Farel namun tidak saling menyakiti. Sila menautkan kedua alisnya. Lepas Om, kesal Sila dengan mata melotot galak. Aku merindukanmu sayang. Farel memeluk Sila dengan mesra. Sila semakin dibuat keheranan, hatinya terasa berbeda. Coba panggil aku Om, pinta Sila. Sayang, Farel memanggil dengan nada manja. Om, aku harus syuting, kenapa Om datang ke sini? Tanya Sila berusaha menolak pelukan Farel yang membuatnya malu dan ingin marah. Malu bukan karena apa-apa melainkan malu karena dilakukan di depan umum. Lepaskan aku Om aneh deh. Aneh, kenapa aku aneh sayang? Tanya Farel merentangkan tangannya. Aku mau syuting, tolong jangan ganggu aku. Tita Sila mendorong kesal dada bidang Farel. Sila berbalik pergi dengan alis mengkerut, ia tidak mengerti mengapa Farel berubah. Farel yang sebenarnya tiba dengan penampilan culunnya hingga tiba-tiba langkahnya terhenti melihat wajahnya sendiri ada tak jauh dari Sila berada. Ya Tuhan, jadi aku benar-benar memiliki saudara kandung. Batin Farel yang kini menyamar menjadi Leo. Sebelumnya diceritakan oleh Nando, Ijal. Tentu Farel tidak percaya berdasarkan penjelasan Nando, Ijal akhirnya Farel percaya 50%. Saat Sila yang shock mengira melihat hantu 80%. Diberitahu oleh Ramon 90%, namun sekarang Farel melihatnya langsung tentu ia percaya 100%. Farel tidak mau membuat Sila takut, alhasil ia hanya mengamati dari jauh apa saja yang dilakukan oleh pria yang sangat mirip dengannya itu.